Perkenalkan, nama saya Yasinta Yenastri, kelas 2024D, Prodi S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diare. Apa itu diare? Diare adalah sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cairan yang biasa terjadi paling banyak 3 kali dalam sehari. Di negara berkembang, diare adalah penyebab kematian paling umum pada balita dan juga membunuh lebih dari 2, juta orang setiap tahunnya. Seberapa umumkah diare? Diare sangat umum terjadi. Diare merupakan salah satu penyebab paling umum di mana orang-orang mencari pertolongan medis karena dapat membahayakan nyawa. Fungsi organ usus besar yang pertama menyimpan zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan mengeliminasi zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, menyerap air dan garam dari sisa makanan yang sebelumnya telah diproses di usus halus. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keempat, mengedrasi atau menghancurkan bakteri, yaitu membunuh atau merusak bakteri hingga tidak bisa hidup atau berkembang biak lagi. Yang berikut faktor-faktor terjadinya diare. Yang pertama, faktor infeksi. Proses ini dapat diawali dengan adanya mikroorganisme atau kuman yang dapat masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Selanjutnya, terjadi perubahan kapasitas usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus, menyebabkan sistem transport aktif dalam usus hingga sel mukosa mengalami iritasi. 4. Faktor psikologis dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan peristaltik usus yang akhirnya mempengaruhi proses penyerapan makanan yang dapat menyebabkan diare. Yang berikut penyebab. Apa penyebab diare? Penyebab diare pada orang dewasa dan anak-anak umumnya adalah infeksi usus. Infeksi usus ini terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi. Mikroorganisme yang menyebabkan infeksi usus adalah bakteri Salmonella atau Escherichia atau E. coli. E. coli adalah bakteri yang umumnya ditemukan di dalam usus manusia. Dan salah satu bakteri E. coli yang berbahaya adalah E. coli O157 atau H7. Bakteri ini bisa menghasilkan racun yang mampu merusak dinding usus kecil dan mengakibatkan kram perut, diare yang bercampur dengan darah hingga muntah, yaitu virus norovirus atau rotavirus, dan parasit Giardia instillasi TAC. Saja ciri-ciri dan gejala diare. Yang pertama, feses lembek atau cairan lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua, sakit perut. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, dehidrasi. Tanda-tanda dari dehidrasi ringan sampai sedang. Yang pertama, anak jauh lebih haus. Yang kedua, mulut kering. Yang ketiga, mata kering. Yang keempat, tidak ada air mata saat menangis. Yang kelima, tidak pipis lebih dari 6 jam. Yang keenam, urin jauh lebih gelap. Yang ketujuh, pusing saat berdiri atau duduk tegak. Yang kedelapan, kulit terasa dingin dan kering. Baik, yang berikut tanda-tanda dehidrasi berat. Yang pertama, mudah marah dan merasa kebingungan. Yang kedua, air mata yang sedikit dan mulut terasa kering. Yang ketiga, denyut jantung cepat namun lemah. Yang keempat, bernapas dengan cepat. Yang kelima, mata tampak cekung. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, kulit menjadi tidak elastis setelah dicubit kembali ke asal. 8. Tekanan darah rendah. Kesembilan, tidak buang air kecil selama 8 jam atau pada bayi. Popok jarang menjadi basah akibat urin. Yang ke-10, sangat pusing atau mengantuk, terutama pada bayi dan anak-anak. Yang ke-11, tingkat kesadaran rendah. Yang 12, pada anak-anak dan bayi, kaki dan tangannya akan teraba dingin dan tampak ruam-ruam tanpa rasa gatal atau nyeri. Cara pengobatan yang pertama, perbanyak asupan cairan. Yang kedua, cairan oralit. Yang ketiga, penggunaan obat seperti obat anti diare, yaitu loperamid. Yang keempat, penggunaan antibiotik. Yang kelima, obat pereda sakit seperti ibuprofen atau paracetamol.
Yang keenam, makan makanan yang lunak. Baik, yang berikutnya pencegahan. Cara mencegah diare: yang pertama, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Yang kedua, menjauhi makanan yang kotor dan terkontaminasi. Yang ketiga, minum air yang bersih dan aman untuk diminum. Yang keempat, memisahkan makanan yang mentah dan yang matang. Yang kelima, utamakan bahan makanan yang segar dan bersih. Baik, itu saja penjelasan singkat tentang diare. Jangan lupa menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit ini. Terima kasih.